yang fokus pada platform mobile. Selain itu, pemerintah Kota Parepare juga telah membangun kawasan atau pusat produk UMKM Parepare di daerah Cempai yang dikerjasamakan dengan Dekranasda Kota Parepare. Di kawasan ini, para pelaku UMKM diberikan bantuan dan didorong lebih kreatif dalam mengemas dan memasarkan produknya. Tak hanya itu, Dekranasda Kota Parepare kembali dalam Masalah Talk Show dengan Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Apa kabar Anda hari ini? Mungkin yang lagi kurang sehat ya, seperti diriku hari ini mungkin belum bisa cepat sembuh ya, dan tetap jaga stamina dan jangan turunkan semangat kerja. Dan sudah saling teman-teman dari PDA keterangan di atas ya, komunitas yang merupakan salah satu yang bisa jadi inspirasi banget karena komunitas ini bergerak di bidang entrepreneur dan sudah di studio bersama kita saat ini teman-teman dari PDA ada Dinda Sulfani. Selamat pagi, assalamualaikum Kak Ika. Selamat datang kembali. Iya, selamat datang kembali. Baik, kemudian juga ada Ibu Santi, langganan Musola Biku ini ya, dan juga ada selamat datang di Mbak Musafira. Selamat datang di sini ya, sehat ya? Alhamdulillah. Oke, dan kita pengen tahu dulu, mungkin pemirsa di rumah sudah pernah mendengar lihat daripada teman-teman di PDA sendiri. Mungkin nggak apa-apa kita mengkaji lebih ulang lagi, mengingatkan kita komunitas PDA ini apa sih sebenarnya, silakan. Ibu tadi atau siapa kan? Ketua PDA Perempuan. Oh, oke, baik. Oke, silakan. Komunitas PDA ini adalah salah satu komunitas pengusaha, jadi tempat perkumpulan para pengusaha, dan di dalamnya itu bukan cuma sekedar komunitas, jadi ada ikatan keluarga di mana kita dapat support di situ, belajar bareng di situ, saling membantu satu sama lain. Jadi kadang pengusaha yang satu kadang bingung masalah ini, yang kita punya solusi yang seperti itu komunitas kami. Jadi persaingannya itu bukan pada bersaing, tapi pada saling support ya. Iya, kolaborasi namanya. Kolaborasi, ya. Keren ya. Baik, kalau PDA sendiri berdiri di Parepare mulai kapan? Dia kalau tidak salah itu di tahun 2016 kalau ada salah. Bukan, sebelumnya. Soalnya saya masuknya bergabungnya di TEA itu mulai tahun 2016. Jadi mungkin sebelumnya itulah kali ya. Oh, iya. 15 kayaknya ya, iya. Sudah lama juga ya? Iya, sudah cukup. Oke, jadi membernya sekarang sudah banyak juga berarti ya? Kalau simpatisan lebih dari 200-an kalau nggak salah. Kalau membernya dari Parepare sendiri sekitar 50-an. Tapi tidak ini sendiri, komunitas yang mau berdiri ada dari jaringannya itu dari Makassar atau dari Jakarta atau di daerah lain? Kalau TDA sendiri tuh menasional ya Kak Ika. Jadi bukan cuma di Indonesia, kayaknya dia sudah mencakup ke luar negeri. Iya, jadi semua. Iya, jadi setiap daerah di Indonesia itu punya posnya sendiri, tidak ada sendiri. Oke, baik. Ini kan bisa dibilang komunitas yang besar dan kelihatan juga. Saya kan selalu ekspektasi kalau misalnya komunitas itu diisi oleh orang-orang muda, gitu kan biasanya ya. Bukan berarti mohon maaf ya, tapi memang biasanya yang diisi orang-orang muda itu memang jauh lebih kencang larinya. Gitu. Gimana nih? Mungkin karena kalau tua muda sih itu tergantung ya kali kayak mungkin karena semangatnya mungkin ya kan. Misalnya meskipun umurnya muda dalam artinya bukan angka ya. Iya, semangatnya. Kan kalau misalnya dia tua mudanya kan ya relatif ya, tapi yang semangat juangnya itu loh kayak wah Kak, seakan-akan saya tuh 17 tahun lagi. Iya, saya udah tahun lah. Oh iya, tahun lah. Oke, baik. Nah kalau dari teman-teman di sana, pasti komunitas yang sudah berdiri sudah bertahun-tahun ini ya, meskipun saya anggap masih cukup dini, masih belia banget gitu ya. Tapi bisa di-share nggak kepada pemirsa? Mungkin juga ada yang saat ini teman-teman muda yang juga tertarik dengan dunia bisnis, ya.
Itu bagaimana caranya untuk bisa pengen nih, karena di sana kan belajar sama-sama, dapat ilmu sama-sama. Silakan. Bagaimana Pir? Jadi kalau misalkan di TDA itu saya kita buat satu kegiatan seperti kopdar, sekarang ada programnya mengejar 300 juta itu ya itu Programnya mengejar 300 itu untuk member sebenarnya biar kita omset itu lebih naik. Oh gitu. Per member 300 juta per tahun ya. Per tahun Target itu. target. Mereka ya Amin. Amin. 300 juta enggak, bukan kayak ngali-ali loh, itu 300 juta Insya Allah ya. Jadi kalau di TDA itu bukan cuma ada program-program kopdar atau pendampingan lainnya, tapi saya ada bencana, ada ini kita ada divisi masing-masing. Karena kita sekarang ini tergabung dalam divisi TDA perempuan, jadi memang ada juga program-program yang kita rencanakan untuk 1 tahun ke depan. Terus ada juga divisi TDA peduli, kemarin juga sudah menyalurkan bantuan juga ke korban bencana. Jadi banyaklah kegiatan positif yang bisa kita lakukan di TDA. Jadi bukan hanya sekedar perkumpulan, kumpul-kumpul, nongkrong, bukan. Jadi adalah sesuatu yang bisa kita dapat di dalam. Oke. Kalau Ibu Santi sendiri kan bisa dikatakan ini saya mau menyasar dari sisi kuliner gitu ya. Dan memang kalau kuliner mah itu emang nggak ada matinya sebenarnya ya. Dan bagaimana kemudian di TDA Ibu Santi bisa mengembangkan usaha sejauh ini gitu? Apakah setelah masuk dengan TDA omsetnya lebih naik atau ilmunya lebih nambah dibandingkan sebelum belum gabung gitu? Iya. Jadi mungkin saya gabung di TDA itu 2016. Jadi waktu itu mendekati kegiatan PWP Wirausaha. Jadi waktu itu saya gabung di situ, langsung ikut Pesta Wirausaha di Islamic Center, dan ternyata kita disupport dari teman-teman TDA Makassar dan wilayah waktu itu, dan memang betul-betul saya rasakan manfaatnya. Jadi sebelum saya gabung di TDA sudah jalan, tapi setelah gabung di TDA ini lebih bervariasi lagi Mbak Ibu usahanya. Jadi saya dibantu oleh teman-teman TDA, terutama waktu itu saya baru pertama kenal itu ketua TDA-nya Om Rizal. Tidak ada yang tidak kenal Pak Ustaz di Parepare. Jadi saya kenal beliau, dibantu oleh beliau, teman-teman yang lain, Fani, Pira waktu itu kita sama-sama masih coklat waktu itu Pan ya, masih coklat waktu itu. Jadi ya dengan saya gabung sampai sekarang pun saya masih belajar di TDA. Sampai sekarang saya masih belajar di TDA, masih banyak sebenarnya hal-hal yang harus saya perbaiki dalam usahaku sekarang. Makanya terus sampai sekarang ini yang tadi Ibu Pira bilang yang 300 juta itu sebenarnya ada namanya KSB, kelompok scale up business. Jadi di situ kita diajar bagaimana 1 tahun ke depan kita bisa mencapai omset 300 juta per tahun. Saya mau langsung kalau misalnya namanya juga target ya, dan misalnya kita ada ini cita-cita gitu, jadi pengen mau kan sesuai gitu, dan semua nggak cita-cita Kita setinggi langit gitu ya. Tapi sayangnya harus kuat, kalau nggak sakit, begitu ya. Oke, baik. Tapi ini kalau kita melihat tren bisnis 2020, pasti mungkin setiap tahun itu ada yang ngomong lagi tren apa gitu ya. Terutama ini pemirsa ada 2 narasumber saya, ada yang punya semangat entrepreneur yang luar biasa. Ini ada Fani dan juga Pira. Ini kan berbisnis di dunia fashion ya? Iya, fashion. Oke, fashion. Kalau ini fashion muslim untuk Fani dan untuk Pira all item ya. Oke. Nah, kalau melihat tren fashion untuk 2020, Fani atau Pira silakan gimana? Kalau saya dari pribadi, kalau tren itu sebenarnya saya lebih fokus ke kebutuhannya orang, jadi bukan trennya, lebih ke daya belinya. Misalnya orang-orang butuh, saya butuh menutup aurat dengan jilbab, oke, kami sediakan jilbabnya, dan kami bisa berikan edukasi kenapa harus menggunakan jilbab dengan syariatnya yang tertentu, ada aturannya, ada aturan mainnya, kenapa tidak asal digunakan terus dengan menjulurkannya ke bawah, ada aturannya semua. Jadi saya lebih fokusnya ke kebutuhannya orang dan bagaimana dasarnya
saya melayani hal tersebut. Dia kayak gitu Kak. Jadi mas bukan pasar dia kebutuhannya, daily needs-nya. Oke, jadi bukan mengikuti tren. Harusnya kalau mengikuti tren itu selesai habis selesai juga gitu ya. Oke, kalau ini spesial untuk muslim wear gitu ya. Kalau ini all item. Kalau all item ini kan dia dinamis ya. Kalau dilihat dari beberapa tahun terakhir, kemudian 2020, orang lebih gandrung yang seperti apa sih? Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang tren dari tahun ke tahun itu kan tidak ada habisnya, tidak ada matinya. Tapi balik lagi ke kita, diri kita sendiri sebagai orang yang baru merintis usaha, itu kan kita harus melihat dulu target pasar kita. Walaupun kita punya usaha sama dengan misalkan teman kita atau yang lain, tapi target pasar kita beda-beda. Orang bisa jualan baju, jualan hijab itu sama, tetapi memang strateginya dia, targetnya dia itu berbeda-beda. Jadi sebelum kita memulai usaha, jangan hanya melihat tetangga saya laku seperti ini, terus kita juga ikut-ikutan. Itu kan namanya juga ikut tren, mengikuti lah istilahnya latah. Seperti kita lihat kan kalau makanan itu satu yang buka pasti buka semua. Zaman dulu ya, bubble. hampir di setiap lorong ada. Itu kan sekarang lagi booming itu berisi. Sekarang juga kalau lebih ke fashion lebih ke perang harga sih kalau kita melihat dari tahun ke tahun. Karena kalau kita melihat di luar itu dibandingkan yang ada di kota Parepare, mungkin di luar itu lebih murah, padahal dari segi model apa segala macam itu sama. Di luar dalam artian Di luar kota, misalkan di Pulau Jawa atau paling dekat Makassar lah, itu perang harga. Jadi kita pun sebagai pengusaha, sebagai orang yang baru berusaha itu harus melihat target pasar kita dulu. Jangan asal jalan. Nah, karena kalau asal jalan itu kan ya tidak ada by data lah istilahnya. riset juga ya, riset juga. Penjualannya pakai riset gitu. Walaupun kita jualannya kecil-kecilan, tapi kita juga harus meriset biar kedepannya itu lebih jangka panjang lah. Oke, baik. Nah ini tadi mau ke Ibu Santi, metode penjualan seperti apa? Sekarang kan orang dulu harus modal besar, karena orang harus punya kios, atau punya butik, atau punya gerai paling enggak gitu ya. Karena mungkin pada kuliah pasti ada kuota gitu. Nah kalau metode penjualan dari Bu Santi sendiri sekarang kan juga ada makanan ya. Ini gimana nih? Iya, kalau dari Siolam Bu Santi sendiri itu pertama kita jualan apa ya, kayak food in street gitu ya, makanan di pinggir jalan ya. Kayaknya lebih di situ pertama di samping sewa tempat lebih murah, kita jual di situ lebih kelihatan. Dan sekarang alhamdulillah di Parepare sudah ada Grab dan kita terbantu sekali dengan adanya Grab itu. Kalau dari online saya paling jarang saya posting di media sosial. Jadi saya jualannya di offline yang di jalan itu sama ya, dibantu sama Grab. Sama pelanggan setia. Kalau saya mah sambalnya, bikin luar biasa. Sambalnya itu punya ciri khas ya, pedesnya itu pedes nambah gitu ya. Oke, kalau dari saya yang dua orang, metode penjualan seperti apa yang digunakan untuk fashion teman-teman ini? Kalau saya pribadi Kak, saya tuh menggunakan online. Jadi kadang orang tanya tokonya ini di mana? Saya tidak punya toko offline store, saya tidak punya. Semoga tahun ini sudah ada. Amin. Secara juta. Jadi lebih fokus ke online karena dari riset yang ada, satu orang itu minimal punya satu HP dan dia punya kuota yang bisa mengakses internet. Iya. Dan lebih sering mereka melihat HP-nya ketimbang jalan-jalan keluar. Nah, saya fokusnya bagaimana tidak seharus memberikan layanan yang lebih baik dengan mengantarkan langsung kepada pembelinya. Jadi servisnya itu langsung ke orangnya seperti itu. Jadi kita tinggal membuat produknya, katalognya semenarik mungkin dan tidak PHP, tidak misalnya
katalonya bagus, ternyata produknya tidak. Jadi kami berusaha untuk sesuai gambar, udah PHP. Nanti pernah juga order kok Beda, ya kayak beda gitu. bajunya beda. Ya, jadi kami buat katalognya sedetail mungkin biar orang nyaman, orang mengerti, orang bisa bayangkan, oh beginilah produknya. Pas ketemu sama produknya ternyata Sama. real ya kayak gitu. Jadi saya lebih fokusnya ke online shop. Boleh tahu nama IG atau apa? Namanya Ara Muslimah. Double A R A. Oh, A Muslimah. Ya. Oke, karena sebenarnya nama daripada brand kita juga punya daya tarik tersendiri gitu ya. Kalau dari Tira sendiri, metode penjualan Kalau sekarang itu lebih ke online, walaupun ada offline store gitu ya, tapi masih kecil-kecilan lah. Paling tidak konsumen itu, pelanggan itu bisa melihat langsung lah ke tempat. tapi sudah punya tempat sendiri ya? Sudah punya tempat sendiri Di mana? di dekat pelabuhan. Oh, di sana ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen lihat-lihat baju-baju all item semuanya ada ya? Tapi sekarang lebih ke ganti kebanyakan diri. Karena kita kan produksi sendiri, jadi memang terbatas untuk tiap itemnya. Boleh bagi ya lokasi kalau teman-teman di rumah pengen jalan-jalan ke tempatnya Tira, Itu di depan Palang Bonda. depan Palang Bonda. Oh, di pelabuhan. Oh, pelabuhan yang besar ya? Oh, oke, baik. Nah, kalau ibu ini saya nanti tahu di jalan saling Terima kasih. Iya, dan asal juga karena sebenarnya dari pelanggan saya pribadi karena kan saya berbicara dari kacamata pelanggan ya. Karena kita kalau produk tertentu, kalau mungkin pakaian, paling enggak kalau misalnya bisa ditukar atau mungkin bisa di apa. Tapi kalau makanan kan udah buka plastik kemudian taste-nya tidak, ini kan nggak mungkin dikembalikan gitu ya. Jadi bagaimana kalau Bu Santi menjaga kualitas makanan? Apalagi nih makanan ini sudah dapat pengakuan gitu. Dan silakan bagi ilmunya. Ya, alhamdulillah Ibu Ika, terima kasih. Jadi mungkin saya untuk menjaga kualitas produk dari Siolam Bu Santi sendiri itu, pertama pemilihan bahan baku Bu ya. Jadi saya itu betul-betul ambil bahan baku ikan tuna daging, ikan tuna segar, betul-betul segar. Jadi supplier. Jadi memang saya ambil satu dari supplier dan itu saya komit dengan supplier saya bahwa saya berharap setiap saya order harus selalu ada dan itu yang kualitas bagus. Terus kedua, bumbu-bumbu yang mendukung Siolam itu sendiri itu kualitas-kualitas yang terbaik. Jadi memang saya yang terjun langsung ke pasar untuk beli, untuk pilih bumbu-bumbu, termasuk yang Ibu Ika tadi sebutkan bahwa sambalnya. Memang itu saya Bu terus terang tidak beli lombok biji yang dari daerah lain kecuali dari Endrekan. Itu mungkin rahasianya. Jadi memang lomboknya Endrekan ini betul-betul real pedis. Jadi memang Bu tidak membohong gitu. Jadi memang saya tidak beli, memang saya ada langganan di pasar. Saya tidak beli lombok kecil dimanapun selain di situ. Karena memang jadi ya semua bahan baku yang mendukung produksi Siolam Bu Santi itu betul-betul saya yang terjun langsung pilih, makanya saya selalu jaga kualitas seperti itu. Ya, boleh kalau misalnya kita menggunakan bahan dasar ikan kan biasa juga ada ikan, apalagi musim kayak kemarin ya hujan nggak ada melaut kan, ini bagaimana stoknya kalau kayak kemarin itu? Jadi alhamdulillah karena di tempat saya ambil itu juga disuplai dari Makassar. Jadi dari Makassar di Kima. Jadi biasa satu hari atau satu minggu sebelumnya, kalau kayak sekarang ini kan ikan kurang Bu. Pertama karena gelombang tinggi, jadi nelayan tidak melaut. Makanya jadi seminggu sebelum saya mau produksi atau saya stok memang ikan. Jadi saya, tapi tidak pernah lama. Jadi saya biasa order 20 kilo, 30 kilo langsung produksi. 20 kilo, 30 kilo Iya. per minggu apa? Per minggu Bu. Maksudnya saya order langsung, saya tidak simpan lama, langsung saya olah semua. Entah saya bikin bakso 10 kilo, bikin siomay 10 kilo. Saya mau ini bikin semuanya sendiri atau berdayakan teman-teman? Ada tim di tetangga ibu-ibu. Keren ya, ada timnya. Ibu-ibu Bu dekat rumah. Kebetulan saya tinggal di lokasi yang tetangga-tetangga saya itu buruh pelabuhan, suaminya, istri-istrinya yang memberdayakan. Nah ini yang kita butuhkan sebenarnya ya. Jadi bisnisnya itu juga berimbas kepada teman-teman perempuan gitu. Oke, baik. Nah ini saya juga
ini tadi saya tertarik ke statementnya Susana gitu loh. Ketika kita di Instagram itu kan memang dikira sebut saja media sosial gitu kan, itu kan memang di TDA teman-teman ini nggak ada pelatihan atau mungkin ada pendampingan bagaimana pengambilan gambar yang baik gitu kan kadang-kadang kita lihat modelnya cantik, bajunya cantik gitu kan, tapi kok kita nggak apa gitu ya, nggak itu mungkin teman yang paham masalah angle kamera, apakah ada timnya juga kayak Bu Santi punya tim mana? Soalnya ada tim juga nih, tim editing, tim apa gitu. Kalau saya biasanya pakai jasa luar, kadang juga ambil dari potret sendiri, cuman lebih dominan ke jasa yang luar. Jadi daripada saya fokusnya saya lebih enak nyaman itu menggunakan profesional. Soalnya kalau profesional itu lebih tahu detailnya. Oh nanti kalau misalnya angel yang seperti ini di sini sudutnya warnanya akan seperti ini. Jadi tidak terlalu berbeda dengan aslinya seperti itu Pak. Jadi gunakan jasa profesional. Dan memang itu balikan kepada ahlinya. Iya. Nah, sama saya juga di pengalaman ya. Kadang-kadang kalau minta orang gabung, kemudian saya bilang ini nanti fee-nya berapa, terus dia bilang kayak gini. Kita sih, gitu kan? Nah itu kan sebenarnya mikir. Karena pasti kalau persoalan nanti pas hasilnya pasti beda juga. Kita aja pasti soal-soal. Tapi kalau kita udah ngomong profesional, biasanya sebenarnya juga memuaskan. Oke. Kalau Vira sendiri omsetnya saya pengen penasaran gitu persoalan. Dan boleh tahu aktivitasnya selain gabung di PDA, kemudian ada di entrepreneur, kemudian aktivitasnya Vira sendiri? Kebetulan saya salah satu dalam salah satu BUMN. Wow. Memang jurusannya juga menjurus ke Pemberdayaan. Pemberdayaan UMKM. Jadi memang sejurusan dengan komunitas yang saat ini saya masuki. Jadi informasi gitu. Jadi Vira sendiri sebenarnya adalah sama pegawai di salah satu BUMN ya. Wih, keren. Jadi kalau sebenarnya dunia entrepreneur, ya ini memang memberikan peluang yang besar sebenarnya yang sesuai dengan kita sebagai seorang muslim salah satu berkah yang banyak kita perlu dari niaga sebenarnya ya. Cuman saya aja nggak bakat jadi nggak bakat saya kayak dunia usaha ya. Gini aja deh kayaknya. Kalau Pak ini boleh tahu aktivitas selain terjun di TDA dan online shopnya jalan? Iya, murni online shop saya sudah resign. Soalnya kalau saya kerja 2 kali agak bingung gitu. Saya tidak bisa fokus sama satu titik kerjaan. Jadi saya harus putuskan resign atau ya harus memilih karyawan. Di mana? Saya dulu kerjanya di salah satu perusahaan distributor di Makassar. Jadi resign ya lebih nyaman seperti ini karena tesnya dapat, pensiunnya dapat, ya sudah putuskan resign. Berarti menjanjikan ya? Ya bukan menjanjikan, cuman lebih kok berani begitu. Ya, gampang ya. Lepaskan ya. Jadi kan ini dari masalah penghasilan itu gampang ya. Kita tidak jelas saya dapat gaji berapa ya per bulannya kalau saya resign dari sini. Terus saya fokus ke online shop. Ya tapi tantangan harus dihadapi. Kalau enggak kayak gitu ya kita enggak tahu hasilnya seperti apa. Jadi kerennya cuma perempuan ini. Iya benar. Karena kan sekarang rata-rata kalau teman-teman perempuan udahlah. Kalau saya pribadi gitu ya, bahwa kan perempuan itu atau pekerjaan tidak seperti harus menjadi PNS gitu. Kan orangnya gitu ya, PNS harus tinggal di belakang meja banyak kok. Justru coba deh, yang orang paling kaya itu bukan PNS malah, yang paling kaya itu pengusaha, gitu kan? Oke, kalau Ibu Santi, saya tahu beliau punya putri, punya buati gitu kan. Waktu, apalagi kalau bikin bakso atau cilok itu per tahun 20-30 kilo gimana ya? Jadi ya alhamdulillah kebetulan putra-putri saya kan sudah pada besar semua, Ibu Ika sudah kelas 5 SD, yang kakak yang adik kelas 2 SD, jadi alhamdulillah mereka sudah mulai belajar mandiri. Jadi karena saya ada tim ceritanya ibu-ibu tetangga yang membantu, jadi tugas saya itu cuma menyiapkan bahan baku yang akan kita produksi, yang akan kita giling. Setelah giling itu diserahkan ke bagian produksi, jadi saya tidak terus mengawasi mereka. Oh, anjir aja. Bos deh kayaknya. Amin. Baik, setelah kita juga dulu perempuan-perempuan hebat ya, di samping saya masih akan berbagi inspirasi untuk kalian semua selepas yang berikut ini.
berdarah. Nyamuk Aedes berkembang di tempat penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 sampai 300 butir di air. Telur nyamuk bisa bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes menggigit manusia pada saat pagi dan sore. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, keluar bintik merah di kulit, dan nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan PSN melalui 3 Embes. Menguras tempat penampungan air, disikat agar telur nyamuk yang menempel hilang. Menutup tempat penampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Cara keren cegah demam berdarah. Baik, saudara pemirsa, ada masih di atas bersama kami dan ada 3 perempuan-perempuan bagi saya sih mereka ini luar biasa banget ya. Karena bagi perempuan kan biasanya kita selalu dijadikan masyarakat kelas 2 nih, komunitas perempuan bisa apa gitu kan. Tapi saya pengen bagaimana Vira, Fani dan juga Ibu Santi memberikan inspirasi buat teman-teman perempuan dan putri ibu di rumah. Nyaman banget rasanya ketika belajar gue sendiri. Manis benar dan tidak ada bebannya. Beli ini, enak banget. Oke, Vira, mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah untuk teman-teman perempuan, silakan. Jadi mungkin buat teman-teman perempuan yang ada di luar sana, entah itu statusnya masih mahasiswa ataupun pegawai lah, seperti Kak Ika yang mungkin belum dapat dapat hasilnya untuk berwirausaha, mungkin kita mulai dulu dari hal-hal yang kita senangi untuk berwirausaha. Jadi kan saya juga awalnya dulu hanya fokus ke kerjaan saya, tapi dengan bergabungnya kita di komunitas ini merasa dapat jalan baru, dapat cahaya baru yang memang kita dapat passionnya kita di situ. Dapat mujizat, tapi cahaya ilahi lah. Kita dapat teman-teman yang positif, lingkungan yang positif yang mendorong kita agar berwirausaha itu bukan hanya sekedar berwirausaha, tetapi memang kita betul-betul diajar bagaimana caranya survive untuk usaha kita sendiri. Jadi mungkin untuk perempuan yang di luar sana yang mungkin masih muda atau apa, tapi punya bakat yang bisa dikembangkan, entah itu dia punya hobi yang bisa disalurkan itu bisa menjadi suatu usaha yang menghasilkan, ya itu diasah. Cari memang komunitas atau tempat yang bisa mendukung hobinya kita bisa mengembangkan. Salah satu solusi gabung jadi gabung ya. Oke, Ibu Santi barangkali tersebut ibu-ibu the power of emak-emak. Jadi mungkin saya yang mewakili ibu-ibu rumah tangga ya, ibu-ibu rumah tangga mungkin yang ada di rumah, yang ada di luar sana, apalagi yang single parent ya. Jadi kemarin saya juga baru ketemu, dapat pelajaran lagi dari seorang ibu. Jadi ibu ini punya anak 4. Kecil-kecil, suaminya baru meninggal. Sempat terharu sih kemarin, ya sempat terharu kemarin. Saya belajar dari beliau bahwa sebagai perempuan kita harus betul-betul survive. Bukan lagi diri kita yang kita pikirkan, tapi anak-anak yang kita pikirkan. Jadi kemarin itu anaknya 4 masih kecil-kecil, disampaikan ibu yang dipikir diri tak lagi sekarang. Nanti kalau ada klaim kematiannya suaminya cair, itu kita pakai untuk berwirausaha atau untuk anak yang jadi mungkin untuk baru meninggal bisa. Jadi betul-betul dia merasa sendiri, tapi saya salut kemarin gitu ibu, betul-betul kuat kemarin gitu ibu. Lihat anak bungsunya itu Dika umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Jadi kalau dia bekerja, kerjanya itu nyapu-nyapu di center TKI. Jadi betul-betul saya sempat kemarin, wah ternyata saya masih kalah sama ibu. Karena pertama beliau punya anak 4 yang masih kecil-kecil, tinggal di rumah kontrakan yang sepakannya. Katanya menurut suamiku lebih luas jualanku yang dibawa itu daripada tempat tinggalnya kita. Jadi itu sangat luar biasa. Saya selalu dapat pelajaran dari ibu. Dan tetap semangat ibu yang merasa sendiri, karena kebetulan dia juga tetap
usaha, jadi kita selalu ketemu, jadi dan putus asa dengan anak-anak Kak, karena mungkin nanti jadi ya untuk ibu di luar sana yang kebetulan tinggal parent, jangan kita berusaha berdoa insya Allah Allah bantu. Istilahnya help yourself and that will help you too gitu. Kalau nggak jadi murid kan akan nolong kamu, jangan duduk diam nunggu, karena harus doa dan ikhtiar dan sabar, ikhlas ya. Cerita tadi ini juga bikin kita berkaca-kaca ya. Ternyata kadang jadi kita nggak jangan merasa paling sendiri, paling susah, ada kok yang lebih susah daripada itu. Oke, Fira, yang terakhir silakan. Fani, Fira dan Fani. Aduh, oke, silakan. Tadi sudah disampaikan sebenarnya dari Fira sama Bu Santi. Saya cuma sedikit menambahkan, kalau misalnya berdagang itu bukan hanya sekedar jual barang ya Kak Ika. Jadi dalam berdagang itu ternyata kita diajarkan bagaimana cara bersabar, bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik, ramah. Jadi kadang ada customer yang kadang ada customer yang menyebalkan ya, maaf yang menyebalkan. Terus kita bagaimana cara menghadapi sabarnya itu? Rasa sabar itu dilatih dengan cara seperti itu. Jadi saya pikir pribadi berdagang ini penting buat melatih pribadi kita menjadi lebih baik. Toh kedepannya kalau memang kita diberkahi dengan dagangan kita, insya Allah ini akan menjadi ibadah buat kita. Dan Rasulullah juga pernah bilang kalau berdagang adalah salah satu 9 dari pintu rezekinya. Jadi memang kita sudah ajarkan inilah cara kita untuk memperoleh memperoleh rezeki dengan seperti ini. Jadi buat teman-teman perempuan bukan hanya dengan memperoleh uang, bukan hanya dengan memperoleh profit, tapi dengan berdagang kita bisa melatih kesabaran, melatih teknik finansial kita, bagaimana cara mengatur ini, mengatur itu, dan itu semua ada stepnya, ada tahapnya. Jadi ya teruslah untuk belajar dengan berdagang ini kita bisa terus memperbaiki diri dan terus belajar. Saya pun dari itu bagaimana belajar bersabar gitu ya. Karena memang seperti saya katakan di teknologi ini bahwa dunia enterprise itu sebenarnya dinamis. Jadi dia tidak monoton, kadang-kadang lagi up and down, datar gitu kan, tidak ada signifikan, tidak ada perubahan yang signifikan. Tapi yang itu tadi bahwa kalau kita melaksanakan segala sesuatu nawainya baik, insya Allah hasilnya juga baik, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita kerjakan senantiasa bernilai ibadah ya Allah. Itu yang paling penting sebenarnya, keberkahan yang kita peroleh. Dan semoga pertemuan kita ini tidak sampai di sini saja, mudah-mudahan bisa berlanjut terus ya. Dan kalau ada kegiatan teman-teman KDA kita boleh diajak gabung, boleh, pengen tahu ya. Terus di kios ya Mbak Santi ya. Kenapa saya? Oke, baik, terima kasih Vira. Selamat beraktivitas, banyak aktivitasnya. Kemudian juga Fani, cerdas sekali ya ibu kita yang satu ini. Dan juga Ibu Santi, semoga senantiasa menginspirasi. Apalagi tadi sahabat juga, apalagi foodnya itu kan, itu juga benar-benar teman-teman boleh datang berkunjung di Jalan Argus Salim, sebenarnya pas dekat SKB ya. Iya. Pas sekali. Di SKB boleh pilih ada tahu tuna, boleh pilih ada siola, boleh batagor, boleh ciume. Minta yang ekstra pedas dan minta yang bawang gorengnya banyak kayaknya ya. Kalau saya atau order pakai Grab langsung ketahuan kalau saya. Bawang gorengnya banyak. Bawang gorengnya banyak pasti ibu ini. Oke, dan terima kasih sukses untuk diskusinya teman-teman ya, dan salam buat teman-teman di TDA. Dan sampai di sini kembali sama kita dengan 3 superwoman menurut saya, dan masih ada lagi superwoman lain yang kami hadirkan di layar kaca televisi kedua Anda. Dan buat teman-teman yang pengen mungkin melihat ini berkunjung ke tempatnya Vira di di dekat Pelabuhan ya, dekat Pelabuhan ada all item untuk baju-baju yang lagi kekinian katanya ya. Oke, atau boleh juga kunjungi Instagramnya Fani di AARA Muslimah. Aku langsung di follow
ya di fallback nanti ya. Mau di follow. Oke baik, sebenarnya terima kasih, semoga cerita kita hari ini menginspirasi. Saya Kamerdeka Sarimodi ya teman-teman. Udah mau tegas mengucapkan terima kasih. Tetap semangat untuk perempuan Indonesia dan sukses untuk teman-teman PDA Kota Parepare dan di tanah air khususnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. We'll be right back.